1, 2, 3, come on. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi dengan saya Miss Ibu Adrian Cimarmata membawakan materi seni budaya. Nah, pada hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran. Anak-anak Miss, saksikan materi yang Miss kasih di tayangan video. Oke. Nah, kita ketahui dulu apa itu pengertian flora. Flora adalah sejenis tumbuhan, sedangkan fauna adalah sejenis hewan atau binatang. Sedangkan alam benda adalah benda-benda yang terdapat di sekitar kita. Nah, seperti pada gambar berikut, ini adalah gambar burung. Berarti kalau gambar burung itu dikatakan fauna. Yang kedua, gambar bunga. Kalau gambar bunga dikatakan flora. Sedangkan yang ketiga, ada gambar cangkir dan ada gambar piring. Berarti itu dikatakan benda di sekitar kita. Nah, sekarang kita sudah memahami apa itu flora, fauna, dan alam benda. Karena di sini kita membahas mengenai menggambar flora, fauna, dan alam benda. Sekarang, apa itu pengertian menggambar? Gambar merupakan bahasa yang universal dan dikenal jauh sebelum manusia mengenal tulisan. Gambar sudah ada dikenal masyarakat sejak zaman purba. Pada saat itu, gambar sering dihubungkan dengan aktivitas manusia dan roh leluhur yang dianggap memberi keberkahan dan perlindungan. Nah, berarti gambar itu dari zaman nenek moyang sudah ada. Jadi kita pun sampai sekarang telah mengenal apa yang namanya gambar. Nah, sekarang kita masuk pengertian menggambar. Pengertian menggambar adalah aktivitas manusia yang berhubungan dengan keterampilan dan menggunakan bahan, alat, dan media untuk menggambar. Nah, di situ kita sudah paham apa itu gambar, apa itu pengertian menggambar. Masuk sekarang ke objek menggambar. Kalau dikatakan objek seperti yang digambar tadi, itu objeknya, Miss bilang seperti itu, berarti objek itu sama dengan model. Objek itu adalah suatu benda yang akan kita gambar. Contohnya, kita mau menggambar meja, maka objek yang mau kita gambar adalah meja. Nah, menggambar juga tidak hanya mengandalkan imajinasi. Apa itu imajinasi? Khayalan atau sebuah mimpi. Kita berkhayal, nah itu namanya berimajinasi. Atau melakukan ide-ide yang lain yang mau kita gambar. Tidak tersedia objeknya, maka itu dikatakan imajinasi. Nah, tetapi juga terkadang memerlukan objek. Nah, objek adalah sama dengan benda. Oke, jadi itulah yang dimaksud dengan objek menggambar. Nah, sekarang kita masuk komposisi. Komposisi dalam menggambar. Kalau objek dalam menggambar ada, berarti ada komposisi. Benda yang mau kita gambar, berarti komposisi itu adalah susunan. Susunan dalam menggambar. Kalau kita menggambar meja itu bagaimana susunannya? Kira-kira seperti itu. Komposisi dalam menggambar dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu
simetris dan asimetris. Komposisi simetris itu menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar sama atau mirip dengan objek di bagian kiri gambar. Sedangkan komposisi asimetris menunjukkan bahwa objek di bagian kanan bidang gambar tidak sama atau tidak mirip dengan objek di bagian kiri bidang gambar, tetapi terkesan menunjukkan keseimbangan pada objek tersebut. Nah, berarti contoh objek atau komposisi simetris. Kalau bidang kiri dan kanan itu sama, berarti contohnya kira-kira papan tulis, meja. Nah, karena bidang kiri dan kanan itu adalah sama. Sedangkan asimetris, contohnya cangkir. Cangkir, bidang kiri dan kanan tidak sama. Teko juga, teko bidang kiri dan kanan tidak sama. Jadi itu dikatakan asimetris. Nah, itu mengenai komposisi. Jadi susunan pada gambar tersebut. Nah, masuk kita yang bagian selanjutnya, teknik menggambar. Teknik menggambar adalah cara yang kita lakukan dalam menggambar. Proses menggambar sebenarnya dapat kamu mulai dengan cara yang sangat sederhana dan mudah dilakukan. Biasakan sebelum menggambar untuk membuat sketsa terlebih dahulu agar gambar memiliki komposisi, proporsi, dan keseimbangan yang baik. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pada saat menggambar. Sebagai berikut ya. Tahapan itu sama dengan langkah-langkah. Berarti tahapannya di situ yang harus dilakukan pada saat menggambar antara lain, kita ketahui dulu objek yang akan digambar. Yang kedua, kalau udah kita ketahui objeknya, yang kedua mengetahui bagian-bagian dari objek yang akan digambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Nah, yang keempat, memberikan dimensi gelap terang, baik hitam, putih, ataupun berwarna. Yang kelima, memberi kesan untuk latar belakang. Nah, kita ambil dulu contoh satu, teknik menggambar flora aja. Teknik menggambar flora. Nah, di sini kita akan menggambar flora atau tumbuh-tumbuhan. Contohnya kita ambil bunga Kamboja. Bagaimana tahapan menggambar bunga Kamboja? Tentu yang pertama, langkah yang pertama adalah membuat lingkaran untuk pola bunga. Kita buat dulu lingkaran. Yang kedua, gambar kelopak bunga sesuaikan dengan bentuk aslinya. Kalau sudah dibuat lingkaran di langkah pertama, yang kedua kita membuat kelopaknya, kelopak bunga Kamboja. Nah, kalau kelopaknya sudah lengkap, berarti yang ketiga kita memberikan warna supaya hasil bunga Kamboja itu sesuai dengan yang aslinya atau supaya sempurna. Nah, kira-kira seperti itulah teknik menggambar flora. Nah, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai materi pembahasan bab 1 sampai ke teknik menggambar flora. Minggu depan kita sambung teknik menggambar fauna, teknik menggambar alam benda. Oke. Nah, sekarang tugasnya coba buka halaman 3. Halaman 3, di situ ada 6 gambar. Di situ ada 6 gambar, kemudian di bawah gambar tersebut ada 3 pertanyaan.
Silahkan dijawab pertanyaan yang 3 itu. Terus dibuka halaman 4-nya. Halaman 4 itu ada tabel atau kolom, ada tulisan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, cermatilah contoh gambar pada halaman 3. Nah, yang kamu cermati gambar yang ada di halaman 3. Kemudian jenis gambar di halaman 3 itu apa? Kira-kira seperti itu. Contohnya flora, jenis bunga itu apa gitu ya. Nah, itu tugasnya ada 2, halaman 3 sama halaman 4. Udah, sampai di sini pembahasan kita. Kita sambung minggu depan.